เฉยๆอีเฉยๆ Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hilman di Film Aja. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan banyak buatannya ya. Oke, hari ini saya akan menceritakan sebuah film asal Thailand yang tayang tahun 2020. Film ini diperankan oleh seorang model. Nah, seperti ini nih. Film ini menceritakan seorang pria yang mendapatkan paket misterius yang berisi robot yang berbentuk wanita, warisan dari sang ayah. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja. Ini dia My Ex Doll. Nah, siapkan diri kalian dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Oke, kita mulai. Di awal film, kita dilihatkan suasana yang cukup menyeramkan. Di sana ada seorang bocil yang ketakutan melihat seorang pria bertopeng seram yang lagi mempersatukan bangsa. Dan ternyata, semua itu adalah mimpi buruk seorang pria yang bernama Brick. Nah, ini dia orangnya. Doi dibesarkan oleh seorang ayah tanpa hadirnya seorang ibu. Dan sang ayah berprofesi sebagai aktor pemersatu bangsa. Namun naas, pas lagi pembuatan film nih, sang ayah mendadak terkena serangan jantung dan akhirnya sang ayah pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan rudal yang masih berdiri tegak. Dan hal ini merupakan duka yang cukup mendalam bagi Brick dan harus hidup mandiri tanpa kedua orang tuanya. Waduh, karunia Pada keesokan harinya, Brick mendapatkan paket misterius dari sebuah lab penelitian. Lalu Doi pun membuka paket tersebut dan tiba-tiba alangkah terkejutnya Brick. Ternyata isi paket tersebut adalah sebuah boneka robot yang berwujud seorang wanita yang sangat cantik dan Karena terkejut, akhirnya Brick pun lari keluar rumah dan kebetulan datanglah seorang profesor yang bernama Paman Jen. Nah, di sini Paman Jen menjelaskan bahwa robot pemersatu bangsa ini bernama Anna. Boneka ini adalah warisan dari sang ayah yang diciptakan untuk Brick sebelum ayahnya meninggal. Karena sedari kecil, Brick tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari seorang wanita. Nah, robot ini diciptakan untuk menemani Brick dan untuk digunakan. Dan jika tidak, Doi akan berhutang 50 juta dari pinjaman ayahnya untuk investasi pembuatan boneka tersebut. Ini mah dipaksa enak atuh ya. Oh ya, Brick punya kelainan, yaitu ketika Doi lagi merasa tegang, gugup, atau grogi saat berdekatan dengan seorang wanita, maka perutnya akan kukurubukan dan akhirnya hitut. Aduh, lasut ya mah. Oke, lanjut. Untuk mengoperasikan boneka anak ini, Brick cukup mengucapkan kata umami. Dan hanya Brick lah yang bisa mengendalikannya. Lalu Doi pun berusaha mempelajari Anna dari buku panduan yang diberikan oleh Paman Jen. Mulai dari merubah suara Anna sampai sisa baterainya. Nah, karena Brick masih takut pada robot pemersatu bangsa ini, akhirnya Doi pun sengaja membuat Anna terus bergerak sampai kehabisan baterai. Lalu Brick pun bergegas berangkat ke sekolah. Saat Brick tidak ada di rumah, sang profesor datang lagi untuk melakukan sedikit perbaikan dan modifikasi pada Anna. Lalu sang profesor pun memerintahkan robot pemersatu bangsa ini untuk mengejar Brick ke sekolahnya. Tak lama kemudian, Anna pun datang dan langsung mendekati Brick dan lelendotan. Sontak saja, teman-temannya Brick, sebut saja si Johnny dan si Jono, serta Lisa, itu pun langsung melongo, ngeliatin mereka berdua. Sampai-sampai nih, si Johnny dan si Jono ini penasaran sama sosok Anna tersebut. Nah, singkat cerita, Brick pun membawa cepat pulang Anna karena takut ketahuan siapa Anna sebenarnya. Nah, sesampainya di rumah, lalu Brick menanyakan tujuan Anna mengikutinya sampai sekolah, dan Anna pun menjelaskan kalau dia diprogram untuk memuaskan segala kebutuhannya Brick, baik itu jasmani maupun rohani. Wow. Namun, pas Lisa datang ke rumah Brick, dan saat yang bersamaan itu pula, Anna tiba-tiba cangegang, dan mereka berdua pun tampak raruas. Gak mau terjadi kesalahpahaman, akhirnya Brick pun mengasih tahu Lisa kalau anak ini adalah sebuah robot. Lalu Lisa yang penasaran pun langsung mencoba memegang gunung kembar milik Anna untuk membuktikannya, dan Lisa pun akhirnya kesetrum. Pada malam harinya,
robot Anna ini mulai menjalankan programnya untuk bercocok bersama dengan Brick. Tapi si Brick ini tetap menolak ajakan robot pemersatu bangsa tersebut. อิดให้ชอบบิวอารมณ์อย่างช้า Dan sang profesor yang memasang CCTV di tubuh Anna ini pun merasa kecewa dengan misinya tersebut. Keesokan harinya, sang profesor menelepon seorang wanita yang bernama Bibi Sangdao yang pernah jadi lawan main ayahnya Brick dalam film Pemersatu Bangsa. Nah, sang profesor meminta tolong Sangdao untuk memberikan edukasi pada Brick. Nah, karena bayarannya cukup tinggi, Bibi Sangdao pun langsung mendatangi rumahnya Brick dan melakukan aksinya. Namun sang wanita tersebut langsung dicabok sama si Anna dan Bibi Sangdao ini langsung pergi dari rumah tersebut. Gak lama berselang, Lisa datang dengan dandanan yang cukup menor, ngajak Brick ke sekolah bareng. Tapi si Anna gak mau ditinggalkan sendiri di rumah. Akhirnya Brick pun membawa Anna ke sekolah. Nah, saat perjalanan ke sekolah, Brick pun bagaikan fuckboy yang menggandeng dua wanita pemersatu bangsa sekaligus. Dan Anna pun menjadi pusat perhatian anak-anak satu sekolah. Terus, kedua buaya darat ini mencoba membujuk Brick agar bisa bermain dan mengerjakan tugas sekolah di rumahnya. แค่นั้นแหละไปดูกันดีกว่า Singkat cerita nih, mereka berjalan menuju rumah Brick. Tiba-tiba, Bibi Sangdao ini sudah menunggunya di depan gerbang untuk melanjutkan perihal yang belum selesai. Tanpa ambil pusing, akhirnya Brick pun mempersilahkannya ikut masuk ke rumahnya. Setelah sekian lama tertutup, akhirnya Brick memberanikan diri masuk bersama teman-temannya ke ruangan kerja sepeninggalan ayahnya itu. Dan di sana, mereka pun menemukan barang-barang spiritual yang mendukung pembuatan film Pemersatu Bangsa. Nah, di sini Brick menjelaskan tentang pekerjaan almarhum ayahnya kala itu dan ngasih tahu juga kalau anak ini adalah boneka milik sang ayah yang diwariskan kepadanya. Dan Doi pun mengungkapkan kalau dia cukup risih dan terganggu dengan kehadiran anak yang terus-menerus mengintil dirinya. Karena malam sudah larut, mereka pun pulang dan akan dilanjutkan esok hari. Nah, saat di kamar, seperti biasa, Anna mengikuti Brick sampai tempat tidur. Tapi di sini, Brick tampak murung dan bad mood. Lalu dia pun curhat kalau dia kangen akan kedua orang tuanya. Dan seketika itu, robot Anna ini pun melunak dan mendengarkan curhatan tuannya. Hingga Brick pun tertidur pulas. Keesokan harinya, teman-teman Brick kembali lagi. Si Lisa punya niat jahat pada Anna. Dengan sengaja, dia menumpahkan gel pelicin di lantai agar Anna terjatuh. Dan benar saja, Anna pun terkena jebakan Lisa dan mengalami kerusakan pada sistemnya hingga error. Brick yang khawatir akan Anna pun langsung menelpon paman Jen sang profesor. Lalu Profesor Jen pun menyuruh Brick untuk merestart ulang Anna. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Anna pun aktif kembali dengan normal. Nah, dan dimulai dari sinilah Brick dan Anna mulai akrab mengobrol. Dan ternyata Anna bisa menjadi pendengar yang baik. Hal itu membuat Brick menjadi merasa nyaman dekat Anna dan terbiasa dengan kehadirannya. Dan tanpa disadari, benih-benih cinta pun muncul pada malam hari itu juga. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, Lisa dan kawan-kawannya datang lagi ke rumah Brick sambil membawa minuman dan mengajak mereka semua party hingga abok. Nah, di sini, si Johnny dan si Lisa mempunyai niat jahat, yaitu berusaha memisahkan Brick dan Anna. Rencana mereka berdua pun berhasil, karena akhirnya Brick pun abok. Lalu Lisa meminta diantar Brick untuk beristirahat di kamarnya, yang ternyata Lisa mengajak Brick untuk bercocok dengannya. Sementara itu, si John berusaha merayu Anna untuk ikut meminum minuman haram tersebut, hingga tubuh Anna pun tak kuat dan mengalami error karena sistem tubuhnya tak kuat menahan minuman haram tersebut. Melihat Anna yang tidak bergerak, si John yang penasaran dengan Anna ini langsung mencoba menaiki gunung kembar milik Anna. Untungnya, alarm milik Anna berbunyi. Profesor Jen yang mengetahui Anna dalam bahaya langsung berusaha menelpon Brick untuk menyelamatkannya. Dan dengan cepat, Brick pun langsung menyelamatkan Anna dari sang buaya darat tersebut. ทำไมกูทำไม่ได้ก็อันนั้นไม่ได้เป็นอะไรกับมึงไม่ใช่หรอ ในหัวมึงคิดได้แต่เรื่องแค่นี้เหรอว่าวันนี้มึงจะเอากับใคร Ketika mereka sedang beradu bacot, Anna kembali on
tapi sistem tubuhnya mengalami error. Lalu Anna pun berlari keluar rumah dan akhirnya... Tapi karena dia robot, jadi tidak ada bekas luka sedikit pun. Singkat cerita, Profesor Jen yang datang ke rumah Brick mengatakan kalau sistem dalam tubuh Anna sudah tidak bisa berfungsi kembali. Di sini, Brick pun merasa sedih karena tidak dapat menjaga boneka warisan dari ayahnya tersebut. Saudara,今日はどんなご欲しいお越し物でしょうか。あなたの望むものを何でもご用意します。 Nah, sang profesor memberitahu hanya ada satu cara untuk membuat anak kembali seperti semula, yaitu dengan masuk ke dalam sistem memori anak dan membangunkan Anna dalam sistem tersebut secara manual. Dengan menggunakan alat yang ditempel di kepala, Brick pun langsung bisa masuk ke dalam kenangan masa lalunya. Anna! Yang suram dan menakutkan. Hingga akhirnya, Doi pun berhasil menemukan Anna yang tengah tertidur. Lalu Brick pun mencoba membangunkannya. Anna ถึงแม้ว่าแอนนาจะอยู่กับอิดไม่นาน Dan Anna pun membuka matanya sambil tersenyum pada Brick. เมื่อก่อนนั้นฉันแค่แปลกใจทุกครั้ง Di akhir cerita, Brick pun hidup bahagia bersama Anna. Dan Brick untuk pertama kalinya bersama dengan Anna. แอนนากัดอีกแล้ว Dan film pun tamat. Nah, demikianlah film boneka pemersatu bangsa ini. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.